Nah, sekarang ini dengan menggunakan software itu lebih mudah lagi karena kita memasukkan saja angka-angka, langsung klik sana, klik sini, langsung keluar hasilnya. Ya, tinggal dianalisis. Ya, nah itu lebih mudah. Tapi ternyata ini di pasaran sekarang, kalau kita tidak paham tadi itu, kemudian kita ada data, hasil penelitian kita sudah ada, kemudian kita bawa kepada mereka untuk dianalisiskan, itu mereka tarifnya rata-rata 2,5 juta. Ya, jadi dengan demikian kalau kita pelajari ini sama dengan saya membagi-bagikan uang 2.500.000 kepada setiap orang. Iya. Wih. Ya. Wah. Sudah data kan? Secara tidak langsung, Pak. Iya, secara tidak langsung. Kita sekarang ada 17 kali 2.500.000 berapa uang saya hari ini keluar ya? Saya bagi-bagikan kepada mahasiswa. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, ilmu ini sangat bermanfaat karena seseorang tidak selesai kalau misalnya tidak bisa menghitung, menganalisis dari hasil yang ditemukan kalau dia menggunakan metode kuantitatif dalam penelitiannya. Ya, dan sebagian besar mahasiswa pengalaman saya selama ini adalah 99,9% menggunakan kuantitatif. Hanya sedikit sekali yang menggunakan kualitatif, ya. Oleh karena itu, alat ini sangat penting untuk teman-teman bisa pahami, untuk bisa sebagai modal dalam penyelesaian studi. Ya, walaupun IPK-nya 4,0, kalau tidak bisa menulis tesis tidak akan selesai. Ya, tapi walaupun IPK-nya 3,0 saja pas-pasan atau 2,75 saja itu sudah syarat lulus. Tapi dia bisa menulis tesis dan bisa dipertahankan, maka dia akan selesai. Ya. Artinya jadi tergantung tesis adalah pintu untuk bisa seseorang dikatakan selesai. Keluar. Dan untuk bisa menulis tesis adalah bisa menganalisis, bisa membaca hasil dari perhitungan SPSS atau apapun alat-alat analisis yang digunakan, maka dia akan selesai. Jadi saya bisa mengatakan mata kuliah ini sangat menunjang untuk penyelesaian studi dari teman-teman sekalian. Ya, kecuali teman-teman memang mau saja menjadi mahasiswa abadi yang senantiasa kita ketemu setiap saat, ya bolehlah, tidak ada masalah. Ya. Bapak mau selesai cepat, Pak. Ya, tapi perlu dipahami bahwa kita punya kontrak adalah cuma 24 bulan. Ya, kontrak kita cuma 24 bulan. Barang siapa yang tidak selesai dari 24 bulan, berarti dia harus menambah kontrak. Artinya ada tanda tangan kontrak. Ya. Jadi yang kita kontrak kemarin itu 24 bulan dengan harga yang ada di brosur kita. Itu 24 bulan. Lebih dari 24 bulan berarti ada tambahan kontrak. Ya. Kena cas ya? Iya, kena cas. Kita sudah siapkan. Kalau di Belanda itu casnya adalah 200%, kalau kita cuma 100%. Harus Iya. Ada pertanyaan yang lainnya? C-score nanti di kualitatif, Pak ya? Iya. C-score nanti di kualitatif. Iya, kualitatif itu bisa C-square. C-square sebenarnya juga kuantitatif, ya. Iya, rata-rata sih C-score gitu. Iya, kuantitatif. Sebenarnya dia kuantitatif, cuma dia kan masih level yang sangat kecil. C-square itu kan cuma menganalisis dua variabel saja, tidak bisa lebih dari dua. Kalau C-square ya. C-square itu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Lebih dari itu tidak bisa lagi menggunakan C-square. Itu untuk mencari hubungan saja. Jadi dia tetap. Iya, jadi ada artinya kalau kita mau lihat tingkatannya, C-square itu di bawah levelnya. Square, kemudian ada lagi korelasi sama ya. Korelasi lebih mending sedikit karena korelasi itu bisa lebih dari satu variabel bebas. Tapi kalau C-square hanya satu saja. Nah, maka levelnya lebih di bawah. Kemudian ini regresi di atas. Nanti kita tingkatkan lagi menjadi path analysis. Kita tingkatkan lagi satu menjadi SEM. Nah, dan ini teman-teman, karena S2 saya mau level yang tertinggi, yaitu SEM. Jadi saya sudah beritahu kepada mahasiswa yang mau dibimbing dengan saya, mohon belajar SEM. Ya, karena alat analisis yang harus digunakan kalau saya pembimbingnya yaitu minimal path analysis, ya lebih bagus lagi kalau pakai SEM. Ya, supaya apa? Nanti tulisannya teman-teman bisa dipublikasi dengan kepada jurnal internasional ya.
Kan bagus juga kalau misalnya kita selesai. Apa dulu Anda tulis? Oh, klik saja di sini, Anda bisa lihat tulisan saya. Ya, versi bahasa Inggrisnya. Itu kan lebih bagus. Ya. Mantap toh. Nah, jadi sesuatu yang kita lakukan, kalau kita lakukan secara maksimal, itu hasilnya juga akan maksimal. Tapi kalau belum apa-apa, saya Pak, biar minta aja yang penting selesai Kak. Insya Allah yang penting selesai. Tapi kalau dari awal Anda berkomitmen, Anda bercita-cita untuk selesai dengan kepala tegak dan dengan kebanggaan tersendiri, maka Anda akan berusaha untuk mendapatkan itu. Ya. Jadi kebetulan saya pengasuh mata kuliah metode kuantitatif untuk semester 1, semester 2 metode penelitian. 2 mata kuliah ini sangat penting untuk menyelesaikan teman-teman semua. Ya. Metode penelitian adalah bagaimana kita membuat proposal penelitian sampai kepada analisisnya, dan analisisnya adalah menggunakan alat yang kita pelajari sekarang. Ya, jadi nanti di semester 2 kita akan review kembali ya pada saat saya mengajarkan metode penelitian. Ya. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak. Siapa? Pak Ilham? Ilham Prat. Ya, silakan Pak Ilham. Saya Pak. Jadi kalau regresi linear sederhana, kita tidak pakai tabel ANOVA, Prof ya? Karena tabel ANOVA kan pengaruh simultan X1, X2 terhadap Y. Iya. Jadi tetap ada tabel itu, tapi tidak perlu digunakan. Karena kan cuma satu variabelnya kan? Iya, betul. Kemudian yang kedua, ini tadi yang masih abu-abu ini kan dikatakan signifikan kalau nilainya di bawah 0,05. Iya. Nah, kalau pada tabel ANOVA kan nilai signifikannya itu 0,02, berarti berpengaruh positif. Nah, kalau pada tabel koefisien, saya lihat itu signifikannya 0,05, 0,09. Oke. 0,09, berarti di atasnya 0,05 kayaknya kalau saya tidak salah. Oke. Iya. Iya, Pak Ilham. Menyebutkan angka tadi sudah bagus, tapi pemahamannya yang perlu diperbaiki sedikit. Jadi sebenarnya semua adalah range-nya itu adalah 0,05 menjadi acuan. Ini karena apa? Karena ilmu kita adalah ilmu sosial. Ilmu sosial itu ya alfanya adalah 0,05 tidak apa-apa menurut para ahli. Kuliah Kak. Ya, sehingga kita menggunakan 0,05, artinya 5% ya. 5%. Nah, baik itu ANOVA maupun koefisien, dua-duanya menggunakan 0,05 sebagai dasar. Kalau di bawahnya 0,05, maka dikatakan signifikan. Ya, begitu pun juga di ANOVA, begitu pun juga di koefisien. Jadi dua-duanya menggunakan 0,05. Tadi ada 0,009. Dua nolnya Pak Ilham. Ya, 20 berarti kalau 20-nya berarti berapa persen? Dia Cuma 0,9%. Mana lebih besar 0,9% atau 5%? Ya? Mana lebih besar 0,9% atau 5%? Bukan. Kopi ya. 5%. 5% yang lebih besar. Berarti 0,9 ada di bawahnya. Saya tidak lihat Dua nolnya ya. 0,009. 9. Ya berarti kalau dipersenkan adalah itu kan 9 per 1000. 9 per 1000 artinya 0,9%. Tapi kalau 5% itu di atas dibanding dengan 0,09 atau 0,9%. Berarti kan dia di bawah. Berarti signifikan. Ya. Begitupun juga yang ANOVA tadi 0,002. Dua nolnya ya. Berarti cuma 0,2%, berarti di bawah 0,05 berarti dikatakan signifikan, ya. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa menggunakan 0,05 tadi, dasarnya karena ilmu sosial, ya. Biasanya ilmu sosial itu 0,05% tidak apa-apa. Beda dengan ilmu eksakt, misalnya dari farmasi, ya. Farmasi itu tidak boleh menggunakan 0,05. Itu bahaya, bisa membunuh orang.
Karena tingkat kesalahannya 5%, obat misalnya dibuat, tingkat kesalahannya itu obat ada 5%, itu berbahaya, bisa membunuh orang. Ya. Iya. Kalau eksat itu biasanya menggunakan 1% paling tinggi. Ya, jadi tingkat kesalahannya adalah 1%. Kalau ada 1% toleransi tidak ada apa-apa. Ya. Tapi kalau ilmu sosial 5% juga tidak ada masalah. Nah, itu menggunakan 0,05. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ibu Nelsi, ya silakan. Iya, Pak, ini yang untuk yang regresi linear berganda ini aplikasinya memang pakai aplikasi atau pakai aplikasi yang lain? Iya, memang menggunakan SPSS. Ada sebagian orang menggunakan Excel. Kalau sama semua desain, nah Bisa sama juga Excel. Ya. Tetapi kalau menggunakan Excel itu agak repot. Semua desain Tapi kena lebih bagusnya adalah 55. saya sarankan pakai Excel. Ada yang bagus kan 65. Iya. Ada yang kaosnya. Ada lagi yang lain? Tergantung lagi. Saya Pak. Siapa? Ya. Erwin, Sah? Ya. Ya. Saya mau bertanya Pak, itu nilai Y X1 sampai X2 kan itu dari hasil kitab pembagian konsesioner atau hasil wawancara itu Pak? Kalau metode kuantitatif. Oke. Kalau metode kuantitatif, ya nanti kita belajar sebenarnya di semester 2, tapi tidak apa-apa. Ya. Untuk metode kuantitatif, alat instrumen untuk mendapatkan data itu adalah kuesioner. Kuesioner, ya Pak. Ya. Saya boleh bertanya lagi Pak? Ya. Kemarin saya penelitian S1 saya Pak pakai kuesioner. Saya bagi-bagikan kuesioner, tapi nilai dalam angka kuesioner itu ketika saya masukkan dalam Excel, kemudian saya coba validkan di SPSS, ternyata banyak yang tidak valid Pak. Kemudian saya cara memanipulasi angka itu saya ubah-ubah angka yang ada dalam kuesioner tersebut. Apakah boleh seperti itu Pak? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Penipuan itu. Iya betul. Jadi masalahnya Pak, ketika saya ikut kuesioner yang saya bagi-bagikan, datanya tidak valid. Oke, iya. Jadi biasanya kalau kita membuat kuesioner itu kan dari Tidak jujur. Jadi ada variabel. Ya. Variabel itu tidak bisa langsung diukur. Variabel contohnya pendapatan. Pendapatan itu bisa langsung diukur atau tidak? Tidak, ada range-nya. Pendapatan langsung bisa diukur atau tidak? Tidak. Tidak. Saya pendapatannya 4 juta. Bisa nggak itu jadi ukuran langsung? Misalnya ya. Kan banyak pendapatan, Pak. Ada pendapatan tetap, ada pendapatan bonus. Tapi kan bisa langsung diukur dong. Ada ukurannya dalam rupiah kan? Bisa, Pak. Ya, ada kena 4 juta. Oke, berarti kan bisa langsung diukur. Iya. Ada variabel yang tidak bisa langsung diukur. Misalnya adalah kualitas pelayanan. Bisa nggak diukur kualitas pelayanannya 100, 200, 300? Bisa nggak diukur itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi variabel seperti itu harus memiliki namanya indikator. Apa indikatornya atau apa ciri-ciri dari orang yang puas? Betul. Nah, dari situlah baru kita buat kuesioner. Ya, kalau misalnya satu variabel 5 indikatornya, maka kalau ada yang tidak valid satu, ada 2 cara. Ya. Kalau tidak valid 1, 4 valid. 1 Ya, tidak valid. betul. Nah, oke. Ada 2 cara. Cara yang lebih ringan adalah kita buang 1 indikatornya, tinggal 4. Yang valid saja yang kita gunakan. Nah, pendapat yang kedua, ya, cara kedua adalah kita ulangi, buat kembali kuesionernya, diramu kembali, baru kita penelitian ulang sampai valid. Kalau tidak valid lagi, diulangi lagi, valid sampai valid. Berarti kuesioner kita yang salah. Nah, jangan diubah-ubah angkanya. Saya kemarin Pak, 2 kuesionerku yang tidak valid. Saya mau buang, cuman pembimbing saya tidak disuruh 5 indikator itu harus ikut semua, makanya saya manipulasi saja angkanya. Iya, artinya pembimbingnya memang mau dibohongi.
Ya. Jadi kalau tidak valid, ya buang saja. Artinya apa? Bahwa penelitian yang Anda lakukan untuk satu indikator itu sesungguhnya tidak ada manfaatnya. Iya, Pak. Nah, Saya paham. itu saja. Insyaallah. Oke. Nanti mudah-mudahan untuk tesisnya nanti tidak Juga perlu di sini. manipulasi datanya. Karena kalau dimanipulasi datanya itu akan ketahuan. Betul. Pak, sedikit. Kalau misalkan kepuasan bisa diukur juga itu tidak, Pak, ya, kepuasan. Iya, kepuasan tidak bisa langsung diukur, makanya harus ada Harus tidak pakai bisa. indikator lagi. Iya. Anu pakai indikator. Iya. Ya, makanya kemarin Kalau Pak tesis aku misalnya ya, jadi cantik. tanpa Cantik itu tidak bisa diukur. Cantiknya menurut saya, dengan menurutnya Erwinsa, menurutnya Pak Ilham, menurutnya Pak Andi Bangga mungkin tidak sama. Oleh karena itu harus ada indikator cantik itu. Jadi kalau dikatakan cantik, tingginya berapa, lingkar pinggannya berapa, indikatornya ukuran. Apa metode Jadi kalau itu? sudah ada indikator, maka siapapun yang melihatnya dengan ukuran itu pasti dia sepakat bahwa itu dikatakan cantik. Itulah indikator. Ya. Jadi semua variabel yang tidak bisa langsung diukur maka harus memiliki indikator. Ya, indikator itulah yang menjadi ukuran untuk bisa kita analisis. Ya, kita orang manajemen memang seperti itu karena tidak semua variabel bisa langsung diukur oleh orang manajemen, maka menggunakan indikator. Ya, indikatornya misalnya 5. Ya, kalau indikatornya, usahakan indikatornya lebih dari 3. Ya, lebih dari 2 lah, minimum 3. Karena kalau kurang ini satu tidak valid, dibuang saja masih ada 2. Ya. Tapi kalau cuma 2, ini tidak valid, berarti tinggal 1 tidak bisa. Indikator itu tidak bisa cuma 1. Ya. Karena variabel harus lebih dari 1 indikator. Nah, seperti itu kira-kira. Usahakan kalau membuat indikator itu indikatornya harus lebih dari 2. Ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, kita mungkin cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Ya, mohon maaf karena saya lihat duduknya sudah tidak tenang. Itu menandakan bahwa sudah mulai ada sesuatu yang membuat tidak nyaman untuk duduk. Ya. Pak, share ki materi kita dulu, Pak. Insya Allah saya akan share. direkording. Ya. Jadi 2 materi yang akan saya share hari ini. Ya. Nanti juga akan saya share adalah hasil dari rekaman percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan semua bisa di share hari ini ya. Saya masukkan dulu dalam YouTube, kemudian nanti teman-teman saya share dalam bentuk YouTube supaya mudah untuk dilihat kembali. Ya. Nanti di situ akan kelihatan gayanya semua bagaimana di dalam YouTube itu. Coba aku tahu Pak, aku bagus-bagus sih gaya aku. Halo, Assalamualaikum. Oke ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya, kita cuma bisa kuliah lewat media ini, tapi Iya, ini sementara dari pertemuan berlangsung. Kita tidak berhasil. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebanyak Pak. Nggak di absen Ki, Pak. Nggak absen ki, Pak. Ya, nanti Pak Ilham yang berikan saya absennya Bapak, yang ada hari ini. absen ki. Oh iya Pak. Nanti Pak Ilham yang kirimkan saya ya, Pak Ilham ya. Pak Ilham. Tolong di gangguan Prof. Ya, atau siapa yang bisa bantu Pak Ilham ya? Nanti Apa itu Prof? Absen Pak, absen. bantu saya absennya. Absen Ya. Pak Ilham. Oh, siap. Ya. Nanti kirimkan saya siapa-siapa yang ikut. Ada tadi ada sempat sampai 18 orang ya. Siap. Ya. Pak, kapan Pak meet semester kalender akademik, Pak? Meetnya ke finalnya. Semesternya kita di bulan 5.
finalnya. Iya, Sama. finalnya. Oh, berarti sebelum itu ya dikumpul, Iya. Pak ya. Jadi meet itu tergantung dari dosennya masing-masing apakah ada meet atau tidak. Ya, Ya, biasanya kalau mereka Di bulan puasa, meet, Pak Di? Iya. Di bulan puasa. Iya, sebelum Selesai. iya, ada di Selesai. kalender akademik. Saya lupa di kalender akademik ada. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi ada kemungkinan kita akan kuliah seperti ini terus sampai final. Nanti finalnya juga lewat begini. Alhamdulillah. Lancar Ya, ya. Pak. Nggak bisa mencontek, Pak. Nggak bisa mencontek sekarang. Ini bagusnya kalau pakai online ya. Contek di YouTube. Iya. Kota banyak-banyak. Oke, teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Iya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Keluar mau ke Wahyu. Baliknya adalah ini ya. Ya, bisa pesan gelas Ya. itu. Astagfirullah.